Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rodia, NPM 2011-03-03-01 dari kelompok 1 akan membacakan materi tentang ushul fikih. Definisi ushul fikih secara harfiah. Kata ushul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni ushul berarti pokok, dasar, dan pondasi. Yang kedua adalah fikih yang berarti paham, yang mendalam. Yang kata ushul yang merupakan jamak dari kata asal secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagian yang lainnya. Arti etimologi ini tidak jauh definitif dari kata asal tersebut karena ilmu ushul fikih itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan fikih. Sedangkan fikih diistilahkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum praktis atau amali yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci atau tafsili dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud dalil tafsili adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nas, di mana satu persatunya merujuk pada satu hukum tertentu. Definisi ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagaimana nama dari suatu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Para ulama mengungkapkan definisi ini dalam berbagai pengertian. Menurut Muhammad Al-Qutlari, usul fiqh adalah yaitu kaidah-kaidah yang di dalamnya diistimbatkan hukum-hukum syara dari dalil-dalil tertentu. Abdul Hamid Hakim mengartikan usul fikih adalah dalil-dalil fikih secara ismawi atau global, seperti ucapan para ulama, suatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban, sesuatu yang dikatakan sebagai larangan merupakan yang menandakan sebuah keharaman, dan sesuatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad SAW ijma atau konsensus para ulama, dan qiyas atau analogi adalah sebuah hujah atau argumentasi. Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi mendefinisikan bahwa usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang arahnya dilalahnya atas hukum-hukum syariat serta tata cara pembagian hukum dari sisi dalil ijmali bukan dalil tafsili. Sedangkan menurut Abdul Wahab Halaf juga mendefinisikan dengan ilmu tentang kaidah dan pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dari pihak lain, secara detail Abu Jahra mengatakan bahwa ilmu ushul fikih adalah ilmu yang menjelaskan kepada mujtahid tentang jalan-jalan yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dari nas dan dari dalil-dalil lain yang disandarkan kepada nas itu sendiri. Oleh karenanya ushul fikih juga dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam tentang cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara. Selanjutnya, objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil-dalil syara dari segi penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali atau global dari nas. Hal ini dapat dipahami dari gambaran Al-Quran kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kalimat tertentu, tetapi tampil dalam berbagai bentuk, seperti sikhat amar, sikhat nahi, dan kalimat yang bersifat umum, mutlak, dan sebagainya. Objek ushul fikih merupakan metodologi penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil ijmali tersebut yang bermuara pada dalil-dalil syara, ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya, dan macam-macamnya. Satria Effendi memerinci objek kajian ushul fikih menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pembahasan mengenai hukum syara dan yang berhubungan dengannya seperti hukum
hakim, mahkum fikih, dan mahkum alaih. 2. Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang cara menggali dan menarik hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Selanjutnya, tujuan dan urgensi usul fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan kita mempelajari tujuan dari ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara yang ditunjuki dalil itu. Jadi berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya, maka nas-nas syara dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafaz yang samar dapat diketahui. Selain itu juga diketahui juga dalil-dalil yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, termasuk menetapkan metode yang paling tepat untuk menggali hukum dari sumbernya terhadap sesuatu kejadian konkret yang belum terdapat nasnya, dan mengetahui dengan sempurnanya nas, dasar-dasar dan metode para mujtahid dalam mengambil hukum sehingga terhindar dari taklid. Ilmu ini pun juga membicarakan metode penerapan hukum bagi peristiwa-peristiwa atau tindakan yang secara pasti tidak ditemukan nasnya, yaitu dengan jalan qiyas, istisyak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jadi di sini ilmu usul fikih memberi pengetahuan kepada umat Islam tentang sistem hukum dan metode pengambilan hukum itu sendiri. Dengan demikian diharapkan umat Islam akan terhindar dari taklid atau ikut pada pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil dan alasan-alasannya. Ruang lingkup kajian usul fikih. Berdasarkan berbagai pemahaman tersebut, terutama berbagai definisi yang dipaparkan oleh para ulama, ahli ilmu usul fikih, dapat diketahui ruang lingkup kajiannya. Yaitu dari usul secara global, diantaranya 1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. 2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. 3. Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. 4. Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Selanjutnya, perbedaan fikih dan usul fikih. Seperti yang telah dijelaskan bahwa fikih adalah ilmu yang berbicara tentang hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci atau tafsili dalam nas. Sedangkan usul fikih seperti yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu tentang kaidah dan pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka dapat dilihat perbedaan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Kalau ilmu fikih berbicara tentang hukum dari suatu perbuatan, maka ilmu usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menentukan hukum itu sendiri. Dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan apa hukum dari suatu perbuatan, dan usul fikih akan menjawab pertanyaan bagaimana cara atau proses penemuan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Oleh karena itu, fikih lebih bercorak produk, sedangkan usul fikih lebih bermakna metodologis, dan oleh sebab itu fikih terlihat
sebagai koleksi produk hukum, sedangkan usul fikih merupakan koleksi metodologis yang sangat diperlukan untuk memproduk hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.